Atlet itu bergaji gitu, latihan terus dia digaji, jelas gitu kan, setiap bulan dia terima bapak, kemudian ketika dia bertanding dia terima bonus kalau dapat medali emas apa, itu jelas itu, ada gitu. Meskipun nggak sering itu juga, apa namanya, nggak jarang itu juga dikentit oleh pengurusnya. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Mukhtar, dan kali ini kedatangan tamu yang sudah sangat senior, sangat berpengalaman di MMA ya, yaitu Bang Zully Silawanto. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah kabar baik. Ya, sekarang masih tanding? Sekarang kan kita udah pensiun. Oh iya, justru itu makanya kenapa nanti kita bicara tanding kelas senior aja. kelas ya. Orang tua boleh lah, kalau orang muda ya. Ya. Jadi kalau nggak salah Bang Zully itu tahun 90-an ya dulu pertama MMA itu 2002 awal. 2002. Tapi dulu di zaman TPI Fighting Championship. Dan kemarin di One Pride ya. One Pride terakhir saya akhiri Desember tahun kemarin. Desember tahun 2019. Nah, ini kemarin menarik nih, ada yang konten yang sempat dibahas. Yaitu mengenai perbudakan milenial untuk atlet MMA. Oh, atlet profesional lah. Atlet profesional lah. Nah, itu benar nggak sih? Karena kan dibahas katanya, oh atlet MMA itu sekali main dapatnya cuma sekian-sekian gimana. Nah, mungkin saya butuh pandangan Bang Zully supaya di sini para atlet-atlet yang mungkin mau masuk ke MMA juga jadi lebih jelas. Benar nggak sih seperti itu gitu? Gimana Bang Zul? Saya juga dengar itu masalah itu, konten tentang itu. Kan sekarang membahas dari sisi saya sebagai seorang atlet profesional mixed martial art ya. Iya, mixed martial art. Jadi saya hanya berusaha bicara jujur apa adanya, nggak ada tendensi apa-apa gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau secara finansial, ya sebagai fighter pemula, ini cerita pemula ya. Ini saya baru mulai tanding MMA nih di profesional. Anggaplah profesionalnya tuh misalnya bukan One Pride deh kita jangan One Pride dulu. Event profesional tapi biasa. Jadi misalnya Ranu bikin event profesional. Kemudian saya misalnya kalau kalah dibayar 2 juta, misalnya terus menang dibayar 3 juta misalnya. Secara finansial ya itu hitungannya tentunya nggak cukup sebagai penghasilan ya. Kalau dihitung dari penghasilan ya, itu nggak akan cukup gitu kan. Nah tetapi kita melihatnya nggak bisa dari satu sisi itu gitu. Sekarang begini, di Indonesia ini kan sponsorship susah. Iya betul banget. Kita bersyukur ada teman-teman yang bisa menggelar event profesional aja, itu udah bersyukur banget. Beda sama event-event yang di bawah Komite Olahraga Nasional yang udah di tangan pemerintah. Artinya udah ada budgetnya lah dari pemerintah. Mereka punya atlet, atlet itu bergaji gitu, latihan terus dia digaji, jelas gitu kan. Setiap bulan dia terima bapak, kemudian ketika dia bertanding dia terima bonus kalau dapat medali emas apa, itu jelas itu, ada gitu. Meskipun nggak sering itu juga, apa namanya, nggak jarang itu juga dikentit oleh pengurusnya, itu udah nggak lagi gitu ya. Jadi itu yang bikin rusak itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat begitu justru di amatir itu juga banyak, ya itu yang kita lihat gitu. Nah jadi sekarang begini, kalau kita melihat sisi finansial bayaran dari seorang profesional untuk Indonesia, kalau Indonesia itu memang nggak cukup. Tapi sebenarnya kita harus berterima kasih kepada teman-teman yang bisa menggelar event. Mereka bisa menggelar event terus mendatangkan fighter dengan dibayar 3 juta misalnya, atau 2,5 juta misalnya, itu kita boleh dibilang alhamdulillah gitu. Kenapa? Kan susah sekali bikin event di Indonesia. Iya betul. Satu, jarang sekali sponsor yang mau jor-joran gitu, mensponsori event-event apalagi profesional seperti ini. Jangan saya kan. Terus jarang sekali juga sponsor yang mau mengendorse para petarung profesional. Betul. Saya aja yang sudah sekelas ini gitu ya, yang boleh dikenal. Siapa sih yang nggak kenal? Bukan nyombong ya. Siapa sih yang nggak kenal Zully Silawanto kalau bicara mixed martial art? Tapi kan saya juga susah dapat endorse, dapat sponsorship untuk pribadi saya atau untuk camp saya. Itu sulit. Nah, jadi sebenarnya kita jangan melihat dari penghasilan, karena itu bukan penghasilan sebenarnya. Jadi kita sebagai fighter kan kita berlatih. Jadi bertanding di profesional itu adalah salah satu manifestasi diri kita gitu, menunjukkan bahwa kita tuh punya kemampuan. Ada tantangan dalam diri saya, seorang pelatih nih, berlatih MMA gitu kan. Ada tantangan dalam diri saya tuh yang nggak bisa saya hindari gitu, bahwa saya harus membuktikan ini di dalam pertandingan sejauh mana kemampuan saya, gitu kan. Ada juga motivasi yang saya pengen main MMA, saya pengen tenar, itu nggak disalahkan juga. Kalau dia masuk TV kan
otomatis pasti orang Iya, akan kenal. iya, Sekarang betul. siapa yang nggak kenal Rudy Ahong? Iya, betul. Siapa yang nggak kenal Theodorus? Iya, betul. Siapa yang nggak kenal Brando Manana? Udah kayak selebriti lagi sekarang kan? Siapa yang nggak kenal Snowton? Siapa yang nggak kenal Adrian Matheis? Iya. Pasti kenal. Itu adalah salah satu keuntungan yang bisa diambil menjadi seorang fighter profesional yang boleh dikatakan diliput TV. Tapi buat mereka yang tidak diliput TV kan beda memang. Orang nggak kenal kecuali lingkungan itu. Iya. Tapi itu tadi memang bayaran nggak seberapa, tetapi kita juga harus menghargai teman-teman yang bisa menggelar event itu udah nggak gampang gitu ya. Dan kadang saya sama teman-teman juga kan sering juga bikin event dari profesional sampai amatir. Itu kadang kita malah ya boleh dibilang tekor juga gitu ya. Kalau dibilang untung juga enggak gitu kan. Nah, jadi yang penting buat kita adalah bagaimana event berjalan, fighter bisa dapat sarana untuk bertanding. Lebih ke menyediakan wadah bagi mereka untuk berprestasi ya. Iya, jadi ada tempat untuk mereka mengaplikasikan apa selama ini mereka latih. Itu sih yang paling penting dulu ya kita lihat ya. Lantas bagaimana dengan seperti yang dikatakan nih, sekali tanding, ia dapat 2 juta atau dapat 3 juta ya. Tapi kalau dia tiba-tiba cedera itu gimana? Apakah ada asuransinya atau apa ya? Penggelar event sudah memikirkan sampai sejauh itu. Jadi apalagi untuk event profesional seperti ini. Udah ada ya. Tentunya setiap event akan membuat sistem asuransi lah. Ya. Mungkin ada yang pertanggungan, ada yang memang asuransi penuh. Kayak sekarang kita kalau bikin event tuh ada BPJS yang sudah mau nanggung nih. Oh, mau walaupun itu bela diri full contact. Iya, oh, kita bagus udah ada yang mau jadi dengan dengan premi sekian ratus ribu kita udah dapat pertanggungan sampai pengobatan rumah sakit ya? Itu udah bisa ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan ya, tenaga kerjaan kalau nggak salah. Nah itu bisa ditanggung gitu. Jadi itu udah menjadi sebuah syarat yang mutlak lah, namanya ada fighter bertanding, ada pertanggungjawaban gitu kan. Paling tidak kalau biasa kita nih, kalau kita nggak punya uang waktu itu belum ada BPJS yang bisa masuk, kita memberikan pertanggungan sampai dengan 500 atau 1 juta. Memang kecil sih, tapi itulah yang baru kita mampu. Tentunya itu juga dalam kesepakatan antara panitia dengan petarung. Kita punya pertanggungan segini nih gitu kan, cuman 1.500.000 lah paling tinggi. Kalau misalnya Anda cedera, sanggup apa tidak? Tentunya ada kesepakatan. Kalau fighter sanggup sih, oke. Kalau jadi di awal udah ada kesepakatannya. Udah ada, pasti gitu. Tapi itu fighter yang bayar? Enggak, kita yang menanggung. Kita yang menanggung. Kita udah nyiapkan dana itu. Oke. Nggak kosong-kosong juga gitu. Ya kayak tadi itu, kan susah cari sponsor kan, kecuali kalau sponsor kita dapat jor-joran ya kita bisa tanggung. Misalnya kalau cedera sampai dengan 20 juta kita tanggung, bisa aja sih. Iya. Itu kalau bela diri seperti One Pride memang kalau dulu saya tuh bertanding pertama ya memang sekitar 2,5 jutaan lah awalnya. Awalnya. Tapi kan tuh petarung pemula. Jadi ketika saya bertanding, sekarang kalau nggak salah udah naik, kalau nggak salah 3 juta udah berapa gitu. Sekarang saya bertanding pertama kali di One Pride, saya di bet 3 juta. Itu kalau saya kalah. Kalau kalah. Artinya cuman biaya tanding aja. Tapi kalau saya menang, saya akan dibayar 2 kali lipat. Oh gitu. Nah, kalau saya menang, tanding berikutnya bayaran saya akan nambah. Jadi sebenarnya ada proses, jangan dilihat bayaran awalnya. Ya kan? Jangan lihat bayaran awalnya. Jadi ada proses sebenarnya. Semakin kamu bagus, tentunya bayaran kamu akan semakin tinggi. Tiket paling tingginya berapa? Saya belum tahu ya siapa yang tertinggi sekarang gitu. Tapi kita bisa track dari rekornya lah, siapa yang paling banyak menang. Mungkin kayak Suwardi, banyak main, banyak menang. Mungkin itu tinggi juga. Pokoknya kita lihat aja lah, nanti tracknya yang paling banyak menang, sering main tuh pasti akan dapatnya lebih besar. Ini pertanyaan yang paling mungkin dipertanyakan oleh teman-teman yang menonton ini. Bisa hidup nggak dari modal kayak gitu doang? Kalau untuk hidup nggak bisa. Nggak bisa. Harus punya pekerjaan lain dong. Meskipun dia sudah pemain yang bagus kayak Suwardi, nggak bisa. Sekarang gini, anggaplah dia sekali bayar misalnya 30 juta. Misal ya, 30 juta sekali menang. Sekarang kita bisa hitung, 1 tahun tuh berapa kali dia menang? Ya, nggak tiap bulan ada pertandingan juga kan? Paling kalau di Indonesia ini 2 kali setahun, ya kan? Seorang champion itu paling main 2 kali setahun. Ada malah sekali setahun. 2 kali lah, anggap 2 kali. Lah 2 kali, itu berarti kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, ya. Cukup kan? Sebenarnya nggak bisa cukup. Jadi kalau kita bilang MMA profesional Indonesia bisa buat cukup hidup, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Itu sudah pasti. Nah beda kalau kita bermain di internasional. Contoh ya, saya akan bicara jujur aja supaya teman-teman ada gambaran. Fighter saya Adrian Matheis, dia mulai dari turnamen itu pertama kali di base 1.500. Dia menang, naik lagi besoknya, naik setiap 500 naik. Jadi contoh misalnya Adrian Matheis ya kan bermain di One Championship, ajang profesional internasional. Internasional ya, keliling dunia mulu kan? Ya, Asia lah, belum dunia. Asia.
kita kebagian juga. Oh, iya. Jadi gini, saat ini sekarang bayarannya kalau nggak salah ya 5.500 itu untuk kontrak main. Kontrak main, Jadi kalah misalnya lah, kalau kalah ya. 5.500, kalau dia menang itu 2 kali lipat. Jadi Oke. bisa sekitar berapa tuh? Anggap 10.000 lah biar gampang. 11 lah gitu. 11.000. Nah itu kalau dikali 14.000 berapa sih? Kali 14.000 berarti sekitar 130-an. lumayan ya. 150-an ya. 150 Anggap 150-an lah. Nah, 150 juta. Dan dia bisa bermain itu yang selama ini minimal tuh 3 kali setahun. 3 kali 3 kali setahun. setahun di beberapa negara ya tentunya. Oke. 3 kali setahun. Nah, jadi kita bisa hitung lah. Ya. Ya. Anggaplah kalau dia terus menang dalam 3 kali permainan. Ya, berarti Nah, pas bisa dihitung lah kan. Nah, ya, pas 10 juta. sebenarnya kalau itu memang bisa lah cukup buat hidup. Belum cukup juga sih. Tapi paling tidak dana itu bisa buat investasi. Investasi. Ya kan? Karena kalau kita ngandelin itu aja kan juga susah juga. Jadi harus investasi. Jadi artinya dananya lebih dari cukup buat investasi. Nah, gitu. sebentar. Dana itu tuh udah termasuk biaya ongkos kita berangkatnya atau enggak? Itu di luar. Jadi Di luar? tiket kita dibayarin, Oh, hotel dibayarin. dibayar, makan nanti di sana dapat uang makan juga. Kemudian ada asuransi tak terbatas. Misalnya gini, kalau kita cedera apapun cederanya itu akan ditangani sampai sembuh total. Itu sekelas One Championship. Ya, jadi kalau misalnya saya harus dirawat di Indonesia, saya tanding di Singapura. Setelah diperobat di Singapura, selesaikan biayanya oleh mereka, kemudian saya kembali saya harus dirawat di Indonesia. Itu kita akan dibayarin lagi. Jadi kita reimburse ke sana, itu akan dibayarin total semua biaya pengobatan kita selama sampai itu sembuh. Nah, jadi nggak terbatas sebenarnya kalau di One Championship. Nah, itu bedanya sih nasional sama internasional. Lebih menjamin ya. Lebih menjamin pastinya secara finansial ya. Ya. Secara finansial gitu. Nah, berarti tips Abang nih untuk orang yang terlibat atau menjadi praktisi MMA di Indonesia dengan kondisi yang memang kalau kita lihat belum memadai untuk menghidupi daily activities-nya, apa yang harus mereka lakukan, Bang? Sekarang kembali ke motivasi dulu. Kamu bertarung MMA di Indonesia mau jadi petarung profesional, ini motivasinya apa dulu? Kalau motivasinya untuk hidup dari MMA, yang jelas nggak bakal bisa. Nggak mungkin ya. Tapi kalau motivasinya memang itu passion ya, Yes. itu passion saya gitu kan, kamu bisa. Tapi tentunya kamu juga harus punya pekerjaan lain, Ya. pekerjaan lain, penghasilan lain, atau paling tidak kamu harus menjadi fighter yang pinter. Misalnya kamu menang, kemudian terima 5 juta. 5 juta itu bagaimana bisa jadi investasi, sehingga kamu gak akan memikirkan berikutnya, kamu bisa fokus latihan, tapi uangnya berputar. Nah itu perlu kecerdasan juga ya, kecerdasan situ. Itu kalau tergantung motivasinya. Dan atau mungkin ini ya, banyak yang berbisnis di ruang lingkupnya dia seperti buka gym gitu ya. Banyak sekali fighter yang jadi trainer, yang Atau punya mungkin gym. zaman milenial di endorse sana sini. Ya, akan bagus di endorse. Cuman itu saya bilang tadi, sangat sedikit produk-produk di Indonesia ini yang berani endorse petarung-petarung bela diri Indonesia. Bukan hanya profesional, bahkan sekarang petarung amatir, atlet amatir siapa sih yang di endorse? Ya. Sedikit sekali kan, paling jadi bintang iklan doang. Cuma sebentar hilang lagi. Bintang Ada iklan sih, aja kan. tapi sebentar. Nah, gitu. Iya. Terus kira-kira untuk kedepannya nih, seandainya ada yang benar-benar, mereka kan tentu mesti membagi waktu antara bekerja dan latihan. Nah itu bagaimana, Bang? Oke, ini contohnya bisa kembali ke pribadi saya. Saya adalah seorang aparatur sipil negara, PNS atau ASN gitu kan. Dari mulai bertahun saya adalah seorang PNS. Nah tentunya saya harus bisa gitu ya membagi waktu di antara pekerjaan dan pertandingan saya gitu. Nah disitulah juga dibutuhkan sebuah pengorbanan sebenarnya. Ketika kita harus bekerja dan kita harus berlatih gitu. Nah, karena menjadi seorang profesional kita harus dalam kondisi harus siap tempur nih. Ya kapanpun Karena itu ya. kapanpun bisa dapat panggilan. Jadi gini, kalau kita udah bicara profesional itu pekerjaan gitu. Saya memilih petarung MMA sebagai salah satu profesi saya. Dan saya harus profesional di situ. Tugas saya adalah apa? Menjaga kondisi saya untuk selalu bertanding. Jadi alhamdulillah ya, selama dari saya mulai terjun ke profesional martial art, saya hanya 1 kali menolak pertandingan. Itu karena memang kebetulan saya waktu itu ada tugas berlayar mendadak. Tapi di luar itu semua pertandingan tidak pernah saya tolak. Bahkan saya ketika bertanding di luar negeri pun, beberapa kali saya pertandingan dalam kondisi cedera, tapi saya masih bisa bertanding. Karena prinsip saya apa? Cedera itu nggak menghalangi saya selama saya masih bisa bertarung dengan baik gitu. Kecuali memang saya harus bed rest, nggak bisa apa-apa itu terpaksa. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah menolak pertandingan. Nah itu salah satu bukti bahwa saya adalah menjaga profesionalisme saya sebagai seorang petarung MMA. Ya. Bagaimana saya menjaga itu? Saya harus berlatih. Ya kan? Saya bekerja mulai jam 7, berarti saya harus bangun jam 5 pagi. Sholat subuh, kemudian saya berlatih. 6:30 mandi bekerja. Siang hari jam istirahat, orang tidur, saya jogging latihan. Waktu istirahat masuk lagi, kemudian pulang kerja, jam 4 sampai malam, saya berlatih.
Iya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi memang harus membagi waktu Harus bagi dengan waktu. baik ya. Harus pintar. Sebenarnya bisa sih, itu tergantung ke pribadi kita aja. Saya disiplin apa sih kita dalam menempat Dan diri. tentu saja berarti harus bekerja di tempat yang support untuk growing, untuk latihan itu kasih kesempatan kali. Dan untuk kalau kadang-kadang kan kalau buat bertanding itu perlu cuti mungkin beberapa hari gitu ya. Ya, perlu. Memang itu perlu juga. Jadi itu kita juga harus bisa bagaimana pendekatan ke pimpinan gitu kan. Supaya Ya. kita bisa diberikan waktu ketika harus bertanding gitu. Oke, itu dari sudut pandang ketika kita membagi waktu pada saat latihan. Nah, sekarang anggap nih, sudah masuk profesional, sudah punya pekerjaan, tapi bagaimana setelah pensiunan? Karena pensiunan belum tentu fisiknya sesuai dengan pada saat awal masuk. Dan tentu bagaimana dia bisa mengelola keuangan dari yang diterima selama bertanding itu ke setelah itu ke pensiun, masa pensiun. Ya, gitu. Gimana itu? Nah, itu apa ya? Kecerdasan finansial menurut Kecerdasan saya. finansial ya. Jadi kan memang ada orang yang punya bakat tuh cerdas di finansial. Jadi dia bisa mengilik gitu loh. Kalau dikilik-kilik uangnya bagaimana supaya bisa jadi investasi yang berkembang. Artinya dia dapat income pasif gitu. Uangnya bekerja, dia berlatih gitu. Ada bisa begitu. Memang itu perlu belajar sih ya. Ya. Atau perlu ketemu dengan orang yang paham, Ya. teman yang paham, yang tentunya Ya. teman juga yang tentunya yang loyal ya, bukan teman yang manfaatin teman gitu. Oh, ya, Ini ya, punya duit ya. itu gua manfaatin. Tapi benar-benar pernah yang teman yang perhatian lu, atlet lu, gua bantuin lu supaya nanti ya, bisa. ya. Itu memang kita harus berada pada posisi yang tepat gitu ya. Karena- Dan ini penting. Ya betul, sangat penting. Karena kemarin saya sempat wawancara dengan atlet nasional juga lah, sudah sering masuk tim pelatnas. Dia cerita katanya, sekali hadiah tuh mungkin ratusan juta. Betul. Tapi kadang-kadang keluarnya tuh kayak cepet banget. Dan memang karena nggak bisa menolak gitu, ada lingkungannya meminta Ya. seperti itu. Dan lagi satu hal lagi, selama masa pelatnas itu kan berbulan-bulan. Ya. Itu ke bawah Ya, suasana, pakai handphone ganti baru. begitu keluar, wah, pokoknya udah Keluar ada dunia makannya baru, gitu, Nah, memang gitu. Itu apa ya, kayak money syndrome gitu ya. Jadi Iya, punya iya, uang tuh iya. dapat sindrom. Itu kan sebenarnya kembali ke prinsip Iya, ekonomi kan. personalnya. Kita akan semakin tinggi kebutuhan kita ketika penghasilan kita semakin besar. Iya. Ketika kita nggak punya uang banyak, kita pakai sepeda aja cukup. Iya. Bisa beli motor, pengen beli motor. Iya. Tambah lagi penghasilan, pengen beli mobil, cicil mobil. Rumah cukup satu, tambah lagi penghasilan, beli lagi dua Iya. gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah ya. Sekarang kalau misalnya saya punya uang, saya beli mobil satu, terus ada lagi duit beli mobil satu. Mobil ini bagaimana supaya bisa jadi uang kan? Iya, betul. Rental. Produktif Atau lah. saya beli rumah lagi. Bagaimana rumah Investasi bisa lah jadi ya. uang? Nah, itu yang harus dipikirkan. Dan memang nggak sedikit juga atlet yang bisa memanage keuangannya dengan baik ya. Bisa kita lihat ada Taufik Hidayat, Ya, ada yang Chris kayak John, ada Susi Susanti, dan mereka sukses ya di usaha-usaha yang dikerjakan oleh dia kan, oleh mereka kan. Jadi lebih intinya bagaimana mengelola keuangan pribadi Ya, dari keuangan masing-masing ya. Ini Ya. kita perlu belajar dan kita perlu ketemu orang yang tepat. Gitu. Nah, ini kayaknya bagus juga nih kalau ada pelatihan seperti itu buat mantan-mantan atlet ya. Iya. Cuma masalahnya kadang kalau kita pengen bikin pelatihan gitu, atletnya nggak mau, suka nggak mau gitu. Iya, Buat apa sayang gitu. sekali. Padahal kadang kita niat baik Iya. mengadakan pelatihan dari ahli keuangan gitu, Iya. bagaimana uang, tapi fighter tuh merasa karena dia masih sehat, masih bisa bertanding, kadang iya, fighter betul, tuh mengabaikan hal-hal yang begitu. Menggampangkan juga ya, masih ada besok tanding. Tanya besoknya kalah ganti sama yang muda. Ya, karena waktu berputar ya. Oh iya. Sekarang nggak, iya. sekarang saya udah umur sekian, nggak mungkin lagi saya bertanding ya. Murid-murid sekarang yang kita nggak dapat penghasilan lagi dari bertanding, Iya. ya kan? Nah, Bang, saya terakhir nih sambil menutup, mungkin ada tips buat fighter-fighter muda yang baru masuk atau mungkin ya mau masuk ke MMA, itu seperti apa ya supaya mereka dapat gambaran besar dan mereka tidak salah melangkah dan juga setelah masuk pun tidak salah pilih jalan gitu. Gimana? Sekarang tujuan dulu ya. Kalau motivasi masuk MMA adalah uang, khusus Indonesia kamu belum bisa. Apalagi kamu kalau fighter pemula ya. Jadi memang harus dari passion dalam hati. Dan pertama kali kamu harus mempersiapkan finansial kamu tuh dari mana. Kamu bekerja jangan ditinggalkan atau cari pekerjaan yang bisa mensupport aktivitas kamu sebagai seorang fighter, gitu kan? Pimpinannya mensupport, lingkungan mensupport, waktu yang mensupport, itu yang paling penting. Jadi jangan mengharapkan penghasilan dari fight itu bisa akan sebagai apa Jaminan namanya hidup lah ya. Ya, keuangan pokok hidup kamu gitu. Nggak bisa karena itu kita buat biaya latihan aja udah keluar banyak gitu ya. Ini Ya. kembali ke passion sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi kembali ke passion lagi dan bagaimana si atlet tersebut mengelola keuangannya juga ya. Betul, betul. Oke, Bang Zuli, terima kasih banyak masukannya dari Sama-sama. atlet dan pelatih MMA senior
yang sudah banyak pengalaman di MMA dan ini masukan yang luar biasa. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama ini tentang MMA. Ya, yang penting ya itu jangan ragu lah kalau memang kamu merasa pengen turun aja, yang penting persiapkan seperti apa yang kita sampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak Bang Zuli. Sama-sama. Sekian saja dari OS TV. Stay safe and healthy. OS. OS.